Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjut pelajaran kita dalam mempelajari ilmu tajwid. Masih di dalam membaca kitab Aisar al-Aqwal fi syarhi Tuhfat al-Atfal karya Syekh Al-Fadil Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafizahullah. Adapun Tuhfatul Atfal itu sendiri, maka itu karya Syekh Al-Muqri Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Pembahasan yang kita bahas terakhir tentang apa? Al-isti'adah. Al-isti'adah. Baik. Apa itu isti'adah? Baik. Ista'adah cara bahasa dia masdar dari fi'il ista'adha, istaf'ala, ista'wadha, kemudian berubah menjadi ista'adha. Ini fi'il madinya. Mudhari'nya apa? Yasta'idu, yastaf'ilu. Kemudian apa masdarnya? Istif'al. Asalnya isti'wal. Tapi waw di sini sukun dan dia huruf illah. Kemudian ain sebelumnya huruf sahih. Tapi dia waw berharakat padahal dia huruf illah. Sedangkan ada ain sebelumnya yang huruf sahih sukun. Dan ini menyalahi kaidah bahasa Arab yang harusnya huruf illah tidak diharakati dan huruf sahihlah yang diharakati, maka ditukar. Isti'wadhan. Ya kan? Asalnya. Tapi dirubah. Isti'awdhan. Ya. Taib. Kemudian waw dirubah menjadi alif. Bertemu dua alif kan? Isti'wad. Dan dihapus salah satunya. Waw tadi yang illah. Taib. Itu faedah saja sorfiyah. Adapun secara makna, apa makna isti'adah? Maknanya adalah ucapan seseorang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Taib. Apa dalil yang memerintahkan ini? Begitu memang, jangan kaget. Apa yang dalil memerintahkan isti'adah? Datang jadi kemarin. Alhamdulillah. Oh iya, mengisi apa yang kemarin. Labas. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Kalau engkau ingin memulai membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, maka hendaknya kalian beristi'adah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepadanya. Minasyaitonir rajim, dari syaitan ar-rajim, ay al-marjum, yang dilaknat. Faedah di sini qara'ta fi'il madhi, makna madhi apa? Lampau. Berarti zahir ayat menjelaskan kalau isti'adah dibaca setelah, ya kan? Sekarang bagaimana ini? Antum, bagaimana ini? Qara'ta. Gampang ini. Berapa kali kita lewat? Antum sampingnya. Sampingnya lagi. Wah, ini baru. Komen baru. Gampang. Bilang saja ida fi'il madhi, tapi makna yang diinginkan mudhari. Dalil yang menjelaskannya dalil yang lain. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah baca isti'adah setelah dia baca Al-Quran, tapi sebelum dia membaca Al-Quran. Dan ini banyak. Di hadits-hadits yang lainnya juga ada. Sama seperti hadits membaca doa masuk kamar mandi. Kata sahabat yang meriwayatkannya, kana idza dakhalal khala. Dahulu Nabi tatkala ia dakhala, masuk ke dalam kamar mandi, dia membaca
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Syahidnya idza dakhala madhi, tapi yang diinginkan apa? Adkhala. Banyak diriwayatkan dari dalil-dalil yang lain. Tayyib. Nah, kalau begitu kembali ke antum lagi. Isti'adzah ini wajib atau sunnah? Isti'adzah ini wajib atau sunnah? Kembali ke antum. Sunnah, Masya Allah. Ini pendapat siapa ini? Para ulama jelas. Tidak mungkin para penyihir. Pendapat apa maksudnya? Imam siapa? Atau ini pendapat jumhurul ulama. Dan kita sebutkan kemarin dalil sabda Nabi SAW di dalam hadits musi fi salatihi. Kata Nabi SAW, "Idza qumta fi salati fakabbir, tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an." Kalau engkau ingin berdiri mendirikan salat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Bukan ini. Iya. Dan kita baca ucapan Ibnu Katsir dan Nawawi. Tentang apa? Tentang nukilan dari mereka berdua bahwa jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat akan sunnahnya, bukan wajib. Baik. Berarti kalau sunnah, sebagaimana kita pelajari di usul fikih, bagaimana hukumnya itu sunnah? Antum yang tidak pakai peci. Apa itu hukum sunnah? Hukumnya, kalau dilakukan kenapa? Kalau ditinggalkan bagaimana? Tidak mengapa. Baik. Masya Allah. Kemudian kemarin kita juga diberikan faedah tentang sighul isti'adah. Ternyata isti'adah itu bukan cuma satu sighahnya, bentuknya, lafadznya, tapi ada berapa? Ada 3. Sebutkan. Baik, yang terakhir. Wa nafhihi dulu, baru wa nafhihi. Baik. Dan apakah semuanya boleh dipakai? Boleh. Baik, bagaimana kalau antum ditanya apakah isti'adah termasuk dari ayat Al-Quran atau enggak? Sahibun Nadharah. Tidak. Masya Allah. Tapi apakah berjalan padanya hukum-hukum tajwid atau tidak? Dia kan bukan ayat dari Al-Quran. Sedangkan ilmu tajwid kita sudah berlalu. Dia adalah atau maudhu'nya, tempat mengamalkannya di mana? Kalimatul Qur'anil Karim. Pada lafaz-lafaz Al-Quran. Nah sekarang kita kan sudah tahu isti'adah, kata beliau, bukan termasuk dari apa? Ayat Al-Quran. Tapi yang saya mau tanyakan, kalau bukan termasuk dari ayat Al-Quran, apakah kita membacanya masih dengan tajwid atau enggak? Masih. Kenapa kata beliau? Ada faedahnya di taklid. Kita baca kemarin sampai habis. Walakin tajri alaiha ahkamu tajwid. Satu orang, antum. Walakin tajri alaiha ahkamu. Kasih bahasa Arab. Taib, ambagi. Lakin tajri alaiha tajwid. Ahkamu tajwid. Min haitsu jahrul wa israru wa tartil. Ini belum. Yang mana syahidnya di sini? Setelahnya. Fa'akhadat. Siapa ini akhadat? Ta'nits. Pasti fa'ilnya mu'annas. Berarti kembali ke mana? Al-isti'adah tuh. Maka al-isti'adah akhadat hukmahu. Mengambil hukumnya. Hukum apa ini? Hukum Al-Quran. Hukum Al-Quran.
Ya. Apa itu? Itu yang berlalu tadi. Hukum tajwid. Hukum tajwid ya, bukan hukum Al-Quran. Atau hukum Al-Quran ya. Kenapa? Ini alasannya. Garis bawah ini. Lil mujawarati walil ibtida'i biha. Dua alasannya. Yang pertama karena dia mujawarah, tetangga. Dekat. Karena saking dekatnya, tidak bisa kita memulai bacaan Al-Quran kecuali dengan membacanya. Dan itu alasan yang kedua. Karena setiap bacaan pasti diawali dengan apa? Isti'adah. Baik. Kemudian ada dua catatan di sini. Catatan yang pertama, bagaimana kalau ada orang baca Al-Quran dan memutus bacaannya. Ya. Kemudian setelah dia putus, dia mau kembali baca bacaannya setelah itu. Ada berapa hukumnya? Kita tadi. Hadir Ji kemarin? Enggak. Tapi bisa Ji? Belum. Hadir. Baik. 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 Yang pertama, kalau misalnya yang memutus bacaannya itu dua hal. Yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Seperti apa? Batuk yang keras. Karena ada batuk itu yang tidak bisa dihindari. Atau misalnya bersin. Coba antum tahan bersinnya antum, keluar bola matanya antum. Tidak bisa. Ya kan? Atau perkara yang kedua, yang memutus bacaannya itu sesuatu yang masih berhubungan dengan apa? Dengan bacaannya. Misalnya dia mau cari hukum tajwid. Dia baca, dia lupa. Ini hukumnya apa? Dia cari hukum tajwidnya. Atau misalnya dia biasanya baca dengan tadabbur. Tapi begitu ada ayat yang lewat, dia lupa apa artinya. Dia tidak tahu apa artinya. Dia buka tafsirnya. Tafsir dan tajwid ini, atau apakah masih ada hubungan dengan bacaan Al-Quran? Masih ada enggak hubungannya? Masih ada. Masih membahas tentang Al-Quran. Ya kan? Beda kalau bersin tadi. Tapi kan bersin walaupun tidak bersangkutan dengan Al-Quran, tapi dia hal yang tidak bisa dihindari. Dua perkara ini. Kapan dia memutus bacaan Al-Quran seseorang, kemudian seseorang ini ingin melanjut bacaannya setelah itu, maka apa hukumnya? Atau setelahnya, apa hukumnya? Hukum isti'adah untuk orang-orang yang seperti ini. Yang terputus bacaannya, tapi dengan dua hal. Sesuatu yang masih bersambung dengan bacaan, atau yang masih termasuk ke dalam bacaan, dan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalau dia mau lanjut bacaannya, apa hukumnya beristiadah di sini? Iya. Apa hukumnya istiadah di sini? Tidak diulang. Itu. Tidak perlu diulang istiadah di sini. Langsung kita sambung saja. Karena bacaan kita belum terputus. Kalau yang memutusnya memang masih tentang bacaan Al-Quran. Atau yang memutusnya apa? Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Maka belum terputus bacaan tak. Karena bukan kita yang mau putus itu. Ya kan? Yang kedua apa? Antum? Yang kedua tadi sudah ya dijelaskan. Sudah dijelaskan yang kedua tadi. Keadaan seseorang kalau misalnya yang memutus bacaan Al-Qur'annya, sesuatu yang sebenarnya bisa dia tinggalkan, tapi dia lakukan. Dan sesuatu yang tidak punya ikatan sama sekali, hubungan sama sekali dengan Al-Qur'an. Contoh apa? Kata beliau, menjawab salam. Menjawab salam ini kan tidak ada hubungannya sama Al-Qur'an. Dan sebenarnya bisa dia tunda. Dia selesaikan satu ayat, atau dia selesaikan dulu bacaannya, baru dia jawab salamnya. Iya kan? Sekarang. Atau misalnya hal-hal yang lain. Misalnya dia ngaji, dia haus, dia mau minum. Ini kan bisa dia tinggalkan. Tapi kalau dia lakukan, bagaimana hukum di sini? Tidak diulangi? Betul. Apa kata beliau di sini? Kan dua keadaan. Kalau yang pertama
tidak diulangi, berarti yang kedua pasti diulangi. Nah, ini keadaan yang kedua, wajib dia ulangi. Kenapa? Karena sudah dihitung terputus bacaannya. Ya, sudah dihitung terputus bacaannya. Baik. Faedah yang kedua. Nah, dalam dua kesalahan. Keadaan, kesalahan. Apa itu? Sebutkan. Ya. Kalau jadi faedah yang kedua ini, apalagi namanya, perintah untuk menjaharkan isti'adah. Bahwa seorang yang membaca Al-Quran hendaknya dia jaharkan. Apa jahar? Memperdengarkan, bukan hanya membesarkan ya, karena orang teriak juga besar, tapi memperdengarkan bacaan isti'adahnya. Ada dua keadaan. Yang pertama, kata beliau, tatkala dia membaca memang untuk memperdengarkan pada orang lain. Ada orang yang hadir yang menyaksikan bacaannya. Nah, ini hendaknya dia apa? Menjaharkan isti'adahnya. Nah, yang kedua. Baik. Kalau ada seorang yang langsung membaca kepada syekhnya, khususnya dalam keadaan mengambil sanad periwayatan bacaan Al-Quran. Ya, kenapa? Ya supaya orang yang mendengar itu ada tanabbuh, perhatian. Adapun pada selain hal dari kedua ini, maka apa? Tidak perlu dijaharkan, hendaknya disirkan. Disirkan. Dan perlu diketahui, sir di sini itu dilirihkan. Ya, bukan dibaca di dalam hati. Dilirihkan, tetap dibaca tapi dikecilkan suaranya. Ya. Nah, seperti bacaan-bacaan sholat itu yang benarnya Allah Ta'ala alam, itu tetap dibaca, bukan dalam hati, di mulut dibaca. Karena bedakan dua hal, niat dengan lafaz. Niat dengan apa? Qiraah. Beda itu. Niat dengan bacaan. Jadi pada ibadah apapun, khususnya dalam sholat, harusnya kita bedakan. Niat di mana tempatnya? Di dalam hati. Bacaan di mana tempatnya? Di lisan. Sekarang orang dia balik. Niatnya di lisan. Nawaitu shauma ghadin. Ya kan? Nawaitu, apalagi namanya kalau sholat itu? Nawaitu sholat al-asri 4 rakaat ma'muman. Ya kan? Lillahi ta'ala. Nah, pas dia baca Al-Fatihah, tidak ada suaranya. Enggak goyang juga mulutnya. Orang lucunya, dia tutup matanya. Sambil, apa antum bikin? Kan terbalik. Harusnya niat dalam hati, bacaannya yang dibaca. Dan kata para ulama itu, dhabitnya, takarannya, imma kita baca dengan suara yang kecil, tapi cukup dengan memperdengarkan diri tak sendiri. Jangan juga seperti sebagian orang. Nah baca kecil, tapi nak ganggu orang sampingnya. Apa ini? Nah, kata para ulama, kalau memang tidak mampu, cukup kita gerakkan ini kedua bibir tak. Cukup dengan itu. Paham ini? Paham. Karena ingat ya, namanya itu rukun, namanya bacaan sholat, sebahagiannya ada bahkan yang menjadi rukun sholat, seperti Al-Fatihah. Kalau antum tidak baca di rakaat yang kedua, ketiga, dan keempat, nah itu hati-hati antum. Dan dhabit membaca di sini, itu saya bilang tadi, harus dilafalkan, bukan dalam hati. Tayyib. Nah, sekarang insyaAllah, basmalah belum ya? Tayyib. Kita masuk ke dalam pembahasan. Belum basmalah, betul? Baik, kita masuk dalam pembahasan al-basmalah. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala syekhuna Dal bin Haidar, Saya murid-murid nasiin. hafizahullahu ta'ala,
fi aisaril aqwal fi syarhi tufatil aqwal. Al-basmalatu hiya masdaru basmala. Assalamualaikum. Di mana kita ambil alif? Masdaru. Masdaru. Kamu manja. Iya. Al-basmalatu hiya masdaru basmala idza qala bismillahirrahmanirrahim wa hadha lafdhuha inda jami'il qurra'i wa bittifaqi ahlil ilmi. Insyaallah lanjut. Wal ittifaqu ala annaha juz'un min ayatin fi suratin Naml. Wala khilafa bainal qurra'i fil ityani biha inda ibtida'il qira'ati bi ayyi suratin siwa bara'ah lima thabata min hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu faslus surati hatta faslas surati hatta tanzila alaihi tanzila. Apa kira-kira? Tanzila. Orang Makassar kah? Banyak tambah-tambahan. Baik. Tanzila alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Masya Allah. Kata beliau, al-basmalah, bab baru. Setelah kita membahas tentang al-isti'adah, ucapan seseorang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatkala memulai bacaan Al-Qur'annya, ternyata bukan hanya itu yang disyariatkan. Ada syariat yang lain, yaitu membaca basmalah sebelum membaca ayat Al-Quran setelah beristi'adah. Apa itu basmalah? Kata beliau, al-basmalah hiya masdaru basmalah. Al-basmalatu, ini masdar dari kata basmalah. Basmalah apa wazannya? Siapa yang tahu? Fa'lala. Ini apa? Rubai. Baik, rubai mujarrad atau mazid? Mujarrad. Ini salah satu wazan, satu-satunya ya, wazan rubai yang asli. Dan yang punya wazan asli itu cuma apa? Tsulats sama sudah rubai. Masya Allah. Kalau rubai cuma berapa wazan aslinya? Satu. Masya Allah. Apa itu? Fa'lala. Nah, begitu. Ahlus sunnah itu begitu. Supaya kalau datang dajjal, antum kuat. Jangan ditipu-tipu, antum tertipu juga. Baik. Dari kata basmala yubasmilu, fa'alala yufa'lilu. Apa masdarnya? Fa'alalatan basmalatan. Nah, ini dia asalnya. Apa maknanya? Idza qala bismillahirrahmanirrahim. Ucapan seseorang bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza lafdhuha. Dan ini lafadznya satu-satunya inda jami'il qurra. Di sisi seluruh qurra, ulama tajwid, ulama Al-Qur'an sepakat bahwa lafadz basmalah hanya ini, tidak ada lainnya. Adapun bismillah, apa namanya itu? Tasmiyah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya tatkala apalagi namanya menasihati seorang sahabatnya, kata beliau samillah. Waktu sahabatnya ingin makan, kata beliau fasamillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yali. Kata beliau samillah, ya, ucaplah nama Allah, sebutkanlah nama Allah. Apa yang diinginkan di sini? Bismillah. Kita sekarang disambung Bismillahirrahmanirrahim. Ini basmalah, bukan tasmiyah, kan? Taib. Wa bittifaqi ahlil ilm. Ternyata bukan cuma ulama Al-Quran yang sepakat, ahlul ilm juga seluruhnya sepakat. Bedakan ini ya, kalau ahlul qurra berarti ulama yang apalagi namanya, yang mutafannin, khusus di bidang apa? Al-Quran. Ya, biasanya ini para ahli qiraat yang 10. Nah, kalau ulama itu seluruhnya. Tidak mencakup bidang cabang ilmu tertentu. Kan? Wal ittifaqu ala annaha juz'un min ayatin fi suratin Naml. Dan para ulama juga ternyata bersepakat
bahwa annaha, ha kemana? Annal basmalata, bahwasanya basmalah juz'un, bagian, min ayatin, dari ayat, fi suratin Naml, dalam surah An-Naml. Ayat apa itu? Disebutkan di ta'liknya. Nggak ada ya? Nggak ada. Taib. Nah, ini ayatnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang Nabi Sulaiman yang mengirimkan risalah kepada apa? Ratu Balqis. Apa kata Nabi Sulaiman? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalilnya. Nah, sekarang bismillahirrahmanirrahim, sepakat para ulama bahwa ini bagian daripada ayat An-Naml ini. Ya, bukan ayat ya, tapi bagian dari ayat. Bedakan itu. Bukan dibilang ayat, tapi dia bagian dari ayat. Kalau ayat kan satu ayat penuh. Kalau ini cuma bagiannya saja, belakangnya. Wala khilafa bainal qurra'i fil ityani biha 'inda ibtida'il qira'ati bi ayyi suratin siwa bara'ah. Ini perhatikan juga kalau baca hamzah wasal. Ingat, hendaknya kita hendaknya kita hilangkan hamzah wasal, langsung lanjut ke huruf setelahnya. Sama seperti itu, inda ibtida'. Orang kalau terpelajar itu begitu cara bacanya. Kecuali kalau kita orang baru belajar. Inda, ibtida'i, atau biasa ada juga pengajar yang baca terputus, tapi itu karena ada makna yang diinginkan. Ya, supaya pas di terjemahnya. Tapi asalnya hamzah wasal tidak dibaca. Ya kan, kecuali dalam keadaan darurat. Seperti pada ibtida, permulaan kata. Ya kan tidak bisa. Tidak bisa kalau tidak ada hamzah wasalnya. Nah, tapi kalau dia di pertengahan, wajib dihilangkan. Wala khilafa, dan tidak ada perselisihan. Maksudnya sepakat para ulama bainal qurra, di antara ulama-ulama qiraah. Ya, sepakat di atas apa atau tentang apa? Fil ityani biha. Ya, di dalam wajibnya mendatangkan kembali kemana? Al-basmalah inda ibtida'il qiraah, setiap ingin memulai bacaan Al-Qur'an bi ayyi surah. Apapun surahnya, yang jelas antum baca dari awal surah, wajib datangkan basmalah. Tapi siwa bara'ah, kecuali surat bara'ah. Apa ini nama lain surat bara'ah? Surah At-Taubah, surah yang keberapa? 9 dalam Al-Quran. Masya Allah. Apa surah sebelumnya? Al-Anfal, An-Naml. An-Naml yang sebelumnya kita baca itu di atas tadi. Ini Al-Anfal sebelumnya. Taib. Apa setelahnya? La, Al-An'am surah ke-6. Yunus. Baru setelahnya? Yusuf. Nah, itu kan antum ngaji juga, lihat-lihat juga Al-Qurannya. Antum surah apa yang antum baca? Sebentar antum baca surah Al-Baqarah, antum bilang Al-Fatihah, masih sambung ini. Biar Al-Fatihah. Lihat juga bacaannya antum, apa yang antum baca. Baik. Nah, ini sepakat para ulama bahwa dia wajib didatangkan setiap memulai surah. Bukan setiap memulai bacaannya, karena terkadang kita mulai bacaan tapi dari tengah surah. Misalnya Al-Baqarah juz 2. Itu kan banyak juz diambil, 2 juz setengah lebih. Bagaimana kalau kita mulai dari juz 2? Nah, nanti ada pembahasannya. Tapi yang sepakat para ulama, kalau kita memulai dari awal surah. Bedakan, kalau isti'adah, setiap awal bacaan. Mau awal surat, akhir surat, tengah surah, terserah. Kapan kita memulai bacaan tak? Isti'adah. Tapi kalau basmalah, yang disepakati, kalau memulai bacaan di awal surah. Nah, dari sini juga kita pahami, awal surah, tidak harus kita memulai. Misalnya kita sudah baca Al-Baqarah dari juz 2. Kita baca sampai masuk Al-Imran. Nah, ini kan kita tidak memulai, karena kita sudah baca dari tadi. Ya, tapi tetap apa? Kita mulai dengan surah yang baru. Jadi bedakan, kalau basmalah, takarannya surah. Begitu antum baca awal surah, biar antum sudah di pertengahan bacaan. Misalnya tadi juz 2 antum baca sampai Al-Imran. Kan pertengahan ini Al-Imrannya pasti. Bukan di awal. Tetap antum baca basmalah. Karena takarannya itu awal surah. Beda kalau isti'adah. Isti'adah biar pertengahan atau akhir surat. Tapi kapan antum memulai dengannya? Wajib
Isti'adah atau disunnahkan isti'adah. Masya Allah. Kalau basmalah wajib memulai setiap awal surah dengannya kecuali surah Bara'ah, surah At-Taubah. Lima thabata min hadits Ibn Abbas. Sama, min hadits Ibn Abbas. Ini harusnya Abbasin ya. Min hadits Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surati hatta tanzil alaihi bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah sabit dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini dalil tentang wajibnya mendatangkan basmalah pada setiap awal bacaan surah. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surah, tidak pernah atau belum tahu bahwa ada yang memisahkan antara surat, hatta tanzil alaihi bismillahirrahmanirrahim, sampai turun kepadanya bismillahirrahmanirrahim. Baru apa? Baru beliau tahu bahwa ternyata setiap surah itu dipisah dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti wajib dibaca. Masya Allah. Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih Abi Dawud. Baik, Iqra. ثم قال شيخنا فإذا ابتدأ القارئ قراءته من أول السورة وجمع بين الاستعاذة والبسملة فيجوز له أربعة أوجه. الوجه الأول وصل الجميع، هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. Kita putus tuh. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Masya Allah, wajib. الوجه الثاني فتح الجميع، هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الوجه الثالث وصل الاستعاذة بالبسملة مع الوقف عليها ثم البدء بالسورة، هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الوجه الرابع الوقف على الاستعاذة ثم وصف البسملة بأول السورة، هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Selesaikan. إذا وصل القارئ أول السورة بالتي قبلها فيجوز له ثلاثة أوجه ويمتنع الوجه الأول وصل الجميع، هكذا وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. Panjang nama menapas ke dibuang. Hakada, dari hakada. وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. Masya Allah, manja. الوجه الثاني فتح الجميع، هكذا وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. الوجه الثالث الوقف على آخر السورة ثم البدء بالبسملة موصولة بأول السورة الثانية، هكذا وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. وأما الوجه الممنوع فهو. Tunggu. Bagaimana antum baca tadi yang di atas? Coba ulang. Hakadha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tahan. Baik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak. Insyaallah terakhir. Wa ammal wajhul mamnu'u wa fahuwa an yasila akhir surati bil basmalati wa yakifa 'alaiha
thumma yabda'u bi awwalis surati tsaniyati wa dzalika li'anna al-basmalata syuri'at li awailis surah. Qala al-imam Syatibi rahimahullah fi hirzil amani wa wajhit tahani fil qiraati sab'i wa mahmad tasilha mah awakhir surah fala takifanna dhahra fiha fatafkula. Tayyib. Nah, ini Masya Allah faedah dari beliau tentang bentuk-bentuk cara membaca basmalah tatkala digandengkan dengan ta'awud dan surah. Kata beliau, فَإِذَا ابْتَدَأَ الْقَارِئُ قِرَأَتَهُ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ وَجَمْعَ بَيْنَ الْإِسْتِعَاذَةِ وَالْبَسْمَلَةِ. Kalau seorang qari atau seorang yang ingin membaca Al-Quran, ingin memulai bacaannya dari awal surah, perhatikan, dari awal surah. Kemudian dia ingin menggabung antara isti'adah dan basmalah. Kenapa? Karena dia memulai bacaannya dan permulaan bacaannya juga dari awal surah. Maka dia menggabung antara isti'adah dengan basmalah. Bagaimana keadaannya atau bagaimana bentuknya, apa yang harus dia lakukan? Fayajuzu lahu arba'atu aujuh. Boleh baginya 4 wajah, 4 cara di dalam menggabungkan antara ta'awud, basmalah dan surah. Al-wajhul awwal, bentuk yang pertama, waslul jami', menyambung semuanya. Ya, menyambung semuanya antara ta'awud, basmalah dan awal surah. Hakada. Demikian contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan, kalau dia menyambung, yang perlu kalian perhatikan harokat huruf di akhir-akhir ayat. Jangan sampai kita sukun kalau kita wasl, enggak boleh. Ya kan? Enggak boleh disukun. Kenapa? Karena asalnya dia berharakat. Ya. Dan tiada lain dia disukun karena apa? Dia terletak pada akhir bacaan. Taib. Saya rasa enggak perlu latihan ya. Lama lagi. Antum sudah belajar sebelum tajwid tuh? Ini sudah syekhuna, dia bilang. Sudah lama berarti belajar. Sudah gitu? Iya. Alhamdulillah. Al-wajhu tsani yang kedua, qat'ul jami', kebalikan yang pertama. Kalau yang pertama disambung semua, yang kedua diputus semuanya. Iya. Dan waqaf, ingat ya, memutus bacaan sembari mengambil nafas. Bedakan itu. Karena nanti ada cara atau bentuk memutus bacaan tapi tanpa mengambil nafas. Ini apa namanya? Saktah. Ya, saktah. Nah, sama seperti dalam afwan akhir. Kasih pindah Al-Qur'annya dulu. Dibawanya. Aywa. Masya Allah. Taib. Saktah seperti apa? Pada surah Al-Qiyamah. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man. Nah, ini diputus. Tapi tidak boleh ambil nafas di situ. Ya, diputus sama dengan waqaf sekitar 2 harokat. Tapi bedanya kalau sakta tidak boleh ambil nafas. Wa qila man raqa. Tidak boleh kita ambil nafas itu. Beda kalau ini. Nah, bagaimana contohnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf. Ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Putus. Ambil lagi nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya diputus. Al-wajh tsalits yang ketiga, waslul isti'adati bil basmalah. Menyambung antara isti'adah dan basmalah.
ma'al waqfi 'alaiha, kemudian berhenti di situ. Tsummal bada'u bis surah. Kemudian setelah itu baru kita memulai dengan surah. Kita contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Ambil nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Paham. Mudah sekali. Al-wajhur rabi' al-waqf 'ala al-isti'adzah thumma waslul basmalati bi awwalis surah. Mawaqaf atau berhenti pada isti'adzah. Kemudian menyambung antara basmalah dan surah setelahnya. Contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf. Kemudian basmalahnya nanti disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sambung. Alhamdulillah. Gampang. Kita gampang ini, bilang gampang itu bukan karena kita takabur ya. Tidak. Maksudnya itu sebagai bentuk motivasi bagi kita. Kalau orang dari awal belajar, wah ilmu susah sekali nih ilmu. Lari orang. Nggak mau belajar. Nggak mau orang belajar. Tapi motivasi, ini gampang insya Allah. Biidnillah. Gampang ini, gampang. Selama kita mau belajar. Ya kan? Nah, ini yang pertama. Kalau dia memulai bacaannya dari awal surah. Bagaimana keadaan yang kedua? Kata beliau, idza wasalal qari awwal surati billati qablaha fayajuzu lahu thalathatu awjuh wa yamtani'u wajhun. Bagaimana keadaannya kalau dia bacaannya bukan memulai dari awal, tapi dia menyambung antara surah dengan surah sebelumnya atau setelahnya? Bagaimana basmalahnya? Kalau ta'awud berarti sudah enggak. Karena kita bukan dari permulaan bacaan ini, tapi dari tengah bacaan. Kita baca tadi seperti yang kita bilang Al-Baqarah misalnya juz 2, kita mau lanjut atau juz 3, kita mau lanjut sampai Al-Imran. Otomatis apa? Di pertengahan bacaan kita akan masuk di dalam surah yang baru. Bagaimana hukumnya kalau begini? Kata beliau, ada 3 wajah atau totalnya ada 4 bentuk. Tapi dari 4 bentuk ini 3 yang dibolehkan, 1 yang dilarang. Kata beliau, wajhul awal yang pertama, dan ini yang dibolehkan, waslul jami'. Disambung semuanya. Contoh, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak. Sambung semua. Al-wajhul tsani qatul jami'. Yang kedua, kebalikannya. Kalau yang pertama disambung semua, ini diputus semuanya. Contohnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Putus. Ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Putus lagi. Ambil nafas. Baru lanjut. Alam nashrah laka sadrak. Al-wajh tsalits yang ketiga, al-waqfu ala akhir surah. Pertama kita waqaf berhenti di akhir surah. Sebelum surah baru, ambil nafas, kemudian baca basmalah dan disambung dengan surah yang baru. Kita contohkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Mudah. 3 wajah atau bentuk yang pertama ini semuanya dibolehkan. Yang mana tidak dibolehkan? Ini yang keempat. Wa ammal wajhul mumtad atau mamnu'. Adapun bentuk yang dilarang, fahuwa ayyasila akhir surati bil basmalati wa yaqifa 'alaiha. Bagaimana bentuknya? Menyambung antara surah sebelumnya atau akhir surah dengan basmalah. Kemudian waqaf di atasnya. Nanti baru awal surah setelahnya dibaca sendiri. Ini tidak boleh. Kenapa kata beliau? Taib. Wa dzalika li'anna al-basmalah syuri'at li awailis surah. Ini intinya.
Karena basmalah tiada lain dia disyariatkan, diwajibkan untuk dibaca itu pada apa? Pada permulaan surah, bukan pada akhir surah. Dan kalau cara baca tak dengan cara yang keempat dikhawatirkan, ya, seseorang akan menganggap bahwa basmalah adalah akhir atau penutup dari surah. Ini berbanding terbalik dengan apa? Asal pensyariatannya. Ya, naktafi bihadza. Kemudian kita baca dulu. Qala al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, al-mutawaffa sanata 590. Berkata al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, seorang imam ahli qiraah, ya kan? Yang wafat pada tahun 590 Hijriah. Beliau membawakan satu bait syair di dalam kitab beliau, Hirzil Amani wa Wajhit Tahani fil Qiraatis Sab'i. Kata beliau, wa mahma tasilha ma'awakhiri suratin fala taqifanna ad-dahra fiha fatathqula. Perhatikan dalam membaca syair, semuanya harus dibaca. Apalagi di akhir syair biasa itu ada huruf mat atau ada tanwin, semuanya dibaca. Karena akan datang nanti bahwa ilmu arud, ilmu timbangan syair itu sudah ada timbangannya. Dan setiap huruf dan tanda baca itu ada timbangannya. Seperti tanwin ini, ya, dihitung 2 huruf dalam timbangan apa? Dalam timbangan arud, timbangan syair. Ya, sama seperti dia dihitung dengan apa? 1 huruf dan 1 nun sukun. Itu timbangannya, maka harus dibaca semua. Ya kan? Kata beliau, wa mahma tasilha ma'awakhiri suratin, maka kalau engkau membaca ayat, bagaimanapun engkau menyambung ha kemana? Basmalah. Bersamaan atau pada akhir-akhir surah. Ya, maksudnya bagaimanapun engkau baca basmalah, kalau engkau baca di akhir surah, fala taqifanna dahra fiha. Jangan sekali-kali antum berhenti pada basmalah. Kalau memang kita mau apa? Menyambung basmalah dengan akhir surah. Jangan sama sekali berhenti. Kalau kita berhenti, fatathqula, kita termasuk orang-orang yang keliru di dalam membacanya. Nah, itu. Kata beliau, mahma tasilha ma'awakhir suratin. Bagaimanapun engkau baca, kalau memang engkau ingin menyambung basmalah dengan akhir setiap surah sebelum masuk ke surah yang baru, fala taqifanna dahra. Jangan sama sekali berhenti. Ini ucapan menguatkan penjelasan sebelumnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah.